menindaklanjuti surat sekretaris daerah Provinsi Lampung. Jadi atas dasar surat sekda provinsi asalnya. Ya, kalau memang secara administrasi sudah menyampaikan ke Kementerian Perhubungan, mana bukti tertulisnya? Bukan hanya Anda terima surat saja, artinya ada di ada di Kementerian Perhubungan, gitu loh Pak Deddy. Artinya kami pun paham Pak Deddy, kami paham bahwa yang mengeluarkan izin itu adalah Kementerian Perhubungan, bukan Dirjen. Kami mendapatkan surat ini ditunjukkan kepada wali kota, ditembuskan kepada DPRD. Kemudian surat yang kedua dari Dinas Perhubungan Provinsi Lampung juga sama, ditunjukkan kepada Bapak Wali Kota, kemudian ditembuskan kepada DPRD Kota Bandar Lampung. Atas dasar surat ini, DPRD tidak pernah menolak apapun keluhan dari warga, apalagi dari pemerintah. Karena pada hakikatnya, pada siogianya, bahwa pemerintah provinsi adalah wakil daripada pemerintah pusat. Itu prinsip dasar pemerintahan. Kemudian DPRD sebagai mitra kerja sejajar dengan pemerintah Kota Bandar Lampung. Nah ini apakah Pak Iwan sudah menerima surat ini? Belum. Belum menerima? Belum tahu saya. Belum tahu kalau ada surat ini? Iya. Tanggal 10 Agustus. Pak Deddy, kepada yang terhormat Bapak Wali Kota Bandar Lampung, yang intinya penghentian sementara pekerjaan konstruksi pembangunan flyover Sultan Agung. Kami sebagai lembaga kontrol juga harus menyikapi ini. Di Dirjen Perhubungan Darat itu, Dirjen Kereta Api ya, kita akan memulai pembangunan karena lelang sudah selesai dan kontrak sudah dibuat. Nah, kemudian kita mulai melakukan kegiatan pembangunan itu dan proses perizinan juga. Hari ini kalau kita cek itu sudah di meja Dirjen Kereta Api. Kita harus ke Biro Hukum untuk membayar PNBP namanya, pajak ya, pajak izin itu, terus izinnya keluar. Saya kira tidak ada masalah karena Anda lalin juga, kita sudah ada gitu. Iya, jadi kita minta waktu itu ke Pak Ilham Malik, pakar, tokoh, ahli transportasi di Kota Bandar Lampung untuk membuatkan Anda lalin. Kalau surat ini palsu, kayaknya kita tuntut sama-sama ini, ya kan? Ya, kalau ini surat ini palsu, kita tuntut sama-sama ini, karena masalahnya nggak main-main ini. Ya dari provinsi, terus kemudian meneruskan Pak Iwan. Ini langsung Kepala Dinas Perhubungan menindaklanjuti surat Direktur Pembangunan Jembatan Kementerian PUPR, ditandatangani oleh Kadis Perhubungan Bambang Suboko. Kemudian dilampiri dengan berita-berita acara dan foto-foto dokumentasi. Nah, atas dasar ini ada pertanyaan dari Kadis PU, apakah surat ini asli atau palsu? Begitu Pak Iwan ya, namanya nanya kan? Namanya nanya boleh, tapi kalau Pak Iwan nuduh surat ini palsu, nanti bisa dipidana kan gitu. Namanya nanya kan gitu ya. Tapi kalau ini saya dapat disposisi dari Ketua DPR bahwa ada surat dari Dinas Perhubungan Provinsi menindaklanjuti ini. Atas dasar ini diskusi kita Pak Iwan. Itu ya. Jadi Pak Iwan jangan ngeles di APBD ini, dasarkan APBD. Saya bertanggung jawab terhadap APBD ini. Tapi APBD ini juga ada yang tidak bisa dilaksanakan. Pertama karena Covid, pusing kan gitu kan. Kedua karena tidak adanya kompensasi peristiwa pembebasan lahan. Nah ini bisa aja tidak terjadi pembangunan ini karena adanya surat dari Dirjen ini. Itu loh. Nah ini silakan Pak Rija. Semuanya harus selesai. Artinya semua ini dijabarkan oleh Pak Kadis tadi dari Permen Hubnya, dari koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Balai Teknis Sumbaksel Kementerian Perhubungan itu juga sudah dikeluarkan dan sudah diekspos, tetapi izinnya juga belum selesai sehingga dari Direktorat Bina Marga Jenderal Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR ini sampai mengeluarkan suratnya seperti ini. Ini koordinasinya seperti apa ini Pak Kadis? Informasinya ini seperti hantu, dia berkeliaran di dunia maya, tetapi fisiknya saya nggak pegang. Dan mungkin memang nggak ada tembusan ke saya. Bingung saya ini mau menjawab seperti apa, gitu loh. Mau berandai-andai ya bingung juga. Gitu. Paling saya coba pada kesempatan pertama ke Kementerian PU misalnya, saya tanya ini
saya ada di medsos seperti ini benar enggak. Tapi sekarang ini Jakarta juga zona hitam. Jadi pasal kita nunggu dulu. Nanti kalau sudah zona hijau baru kita bisa ke Jakarta untuk menanyakan ke Kementerian PU apakah ini benar nggak Pak surat ini. Kalau benar, nah ini semuanya sudah lengkap, sudah ada berita acaranya kita rapat, proses izin dijalankan, kita juga hasil rapat yang menentukan bisa jalan atau tidaknya kegiatan ini, ya minta jalan keluarnya seperti apa. Tapi kita menunggu Pak, mohon sabar. Nanti kalau Jakarta sudah zona hijau, kita bisa sama-sama cek ke Kementerian PU, gitu loh Pak. Kalau benar gitu, karena saya selebar surat juga saya nggak terima, nggak diputuskan ke saya, nggak tahu saya, gitu loh Pak. Jadi kita mau berandai-andai juga bingung. Saya dissenting opini. Menghormati Pak Iwan, menghormati Kadis PU, silakan kalian bekerja terus. Kami Komisi 3 menurut rekomendasi, selagi surat-surat itu belum terpenuhi, kami tetap konsisten untuk menunda pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini. Menunda, bukan menghambat-hambat Pak, menunda saja. Tapi kalau besok tiba-tiba surat itu terbit, ya silakan aja. Surat itu boleh diabaikan juga Pak. Kayak Bapak bilang ini surat satu, abaikan aja surat Komisi 3. Tapi secara administratif, Komisi 3 akan memberikan rekomendasi untuk menunda sampai dengan terbitnya seluruh administrasi yang dipersyaratkan. Ingat, pidana itu ada kesalahan administratif. Begitu kesalahan administratif mulai masuk di situ, kami sebagai Komisi 3 merasa diam, berarti kami juga ada di dalam situ. Oleh karena saya, kalau ada yang beda silakan, nanti kami rapat internal, dissenting opini, sambil menunggu administrasi Pak Iwan ini dilengkapi, kami akan merekomendasikan flyover di Jalan Sultan Agung ini kami hentikan sementara sampai dengan Pak Iwan menyelesaikan Andalalin dan perlintasan kereta api. Itu Pak Iwan. Sudah kota yang sudah sampaikan itu kan juga banyak trotoar-trotoar yang dibongkar Pak. Apabila ada perkataan dari anggota saya yang tidak berkenan, tidak ada Pak. Betul-betul ini apa namanya, minta dukungan agar ini bisa berjalan lancar, itu aja. Ya, jadi saya mohon maaf bantuan. Terima kasih. Selama ini kan juga udah bagus. Saya tidak tahu karena tembusannya pun tidak ada ke saya dan saya juga tidak pernah menerima surat tersebut. Bahkan ke Pemkot juga tidak ada. Saya tanya dengan asisten dua barusan sebelum saya kesini, asisten dua juga tidak pernah menerima surat tersebut. Jadi bingung. Ini terkait dengan aturan COVID ya. Kalau zona hitam kita tidak boleh masuk. Ya kita berdoa besok lusa Jakarta segera zona kuning dan hijau. Jadi saya bisa urus ke Jakarta. Artinya saya mau bertanyakan kelanjutan atau perkembangan dari proses yang sudah kita laksanakan. Terus terkait Komisi 3 yang mengancam rekomendasi pemberhentian sementara itu penundaan gimana Pak Kadis? Bakal kita... Iya, saya tetap berprasangka baik. Saya mohon kepada beliau-beliau yang ada di sini untuk ikut mendukung bersama-sama karena pemerintahan daerah itu adalah legislatif dan eksekutif. Sementara OPD itu pelaksana atau pendukung dari pemerintahan daerah tersebut. Jadi ya kesini saya mohon kepada mereka, beliau-beliau yang ada di sini untuk ikut mendukung pelaksanaan kegiatan. Jadi harapannya tetap jalan ya Pak Kadis ya? Iya, kita Biar... berharap seperti itu. Jadi Desember insya Allah kelar ini ya Pak Kadis ya? Amin. Iya. Oke.